Bersiaplah memasuki sebuah wilayah di mana sejarah kuno, keyakinan terlarang dan rahasia kosmis saling bertemu dalam kisah yang telah bertahan selama ribuan tahun. Cerita tentang malaikat jatuh adalah salah satu narasi paling misterius dan mengganggu dalam tradisi spiritual kuno. Tetapi versi yang paling lengkap tidak ditemukan dalam teks-teks kitab suci yang umum dikenal. Asal-usulnya terungkap dalam sebuah tulisan tua yang penuh perdebatan, yaitu Kitab Henokh. Naskah kuno ini menyimpan cerita tentang para malaikat pengawas yang memberontak, turun ke bumi dan mengubah nasib manusia untuk selamanya. Hari ini, kita akan menelusuri misteri itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, jika kamu menyukai konten gelap tentang rahasia tersembunyi seperti ini, berikan like agar video ini menjangkau lebih banyak penonton. Dalam banyak tradisi, malaikat digambarkan sebagai makhluk cahaya yang taat dan suci. Namun, Kitab Henokh menggambarkan sisi lain yang jauh lebih rumit dan gelap. Menurut teks ini, tidak semua malaikat menaati hukum ilahi. Sebagian dari mereka melewati batas antara langit dan bumi karena dorongan yang tidak diperbolehkan. Untuk memahami awal kisah ini, kita harus kembali ke zaman sebelum banjir besar. Era yang digambarkan sebagai masa kekacauan dan kerusakan moral yang semakin meningkat. Pada masa inilah para pengawas muncul. Mereka ditugaskan hanya untuk mengamati manusia, bukan berinteraksi. Namun kenyataannya, mereka melakukan lebih dari sekadar mengawasi. Kitab Henokh menyebutkan bahwa ada 200 malaikat pengawas yang dipimpin oleh Semiaza dan Azazal. Mereka turun ke bumi karena tertarik pada kecantikan para perempuan manusia. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran besar terhadap hukum kosmis. Tidak hanya mengambil istri di antara manusia. Para pengawas ini juga mengajarkan berbagai pengetahuan yang menurut teks tersebut tidak seharusnya dimiliki manusia. Mereka mengajarkan metalurgi, astrologi, seni mistis, penggunaan kosmetik dan teknik perang. Azazel, misalnya, mengajarkan cara membuat senjata sehingga kekerasan meningkat drastis di bumi. Para pengawas lain menyebarkan praktik-praktik yang dianggap sihir, membuat manusia semakin rusak secara moral dan spiritual. Akibat perbuatan ini, kerusakan di bumi semakin parah, dan akhirnya datanglah keputusan ilahi. Dari hubungan terlarang antara para pengawas dan perempuan manusia lahirlah para Nephilim. Raksasa yang digambarkan memiliki kekuatan besar dan sifat yang sangat agresif. Mereka memakan segalanya, menghancurkan desa-desa, dan ketika makanan habis, mereka mulai memangsa manusia sendiri. Dunia menjadi penuh kekacauan. Menurut Kitab Henokh, banjir besar kemudian diutus untuk membersihkan dunia dari korupsi dan makhluk raksasa tersebut. Nephilim memang disebutkan secara singkat dalam teks kitab suci resmi. Tetapi Kitab Henokh memberikan gambaran yang jauh lebih mendalam dan gelap. Selama berabad-abad, kisah ini memicu berbagai teori. Ada yang percaya para raksasa ini adalah penguasa kuno, ada yang melihat mereka sebagai bangsa yang sudah punah, dan ada pula yang mengaitkannya dengan teori makhluk luar angkasa. Terlepas dari perdebatan itu, jelas bahwa kisah tentang Nephilim meninggalkan jejak besar pada budaya dan kepercayaan banyak masyarakat kuno. Walaupun Kitab Henokh tidak termasuk dalam sebagian besar kanon kitab suci modern, pengaruhnya tidak dapat disangkal. Banyak ide dalam teks ini muncul kembali dalam tulisan-tulisan lain, termasuk teks Perjanjian Baru yang menyebutkan Roro yang dipenjara dan makhluk surgawi yang diberi hukuman. Kemunculan kembali konsep-konsep ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Kitab Henokh terhadap tradisi spiritual awal. Beberapa ahli juga menilai bahwa bagian dari naskah ini mungkin berasal dari mitos yang lebih tua, termasuk cerita-cerita dari Sumeria dan Mesopotamia tentang makhluk surgawi yang turun ke bumi. Henokh sendiri menjadi tokoh utama dalam naskah ini. Dalam teks suci resmi, ia hanya disebutkan sebagai seseorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Namun dalam Kitab Henokh, ia berperan sebagai perantara antara para malaikat pengawas dan Sang Pencipta. Para malaikat jatuh memohon agar Henokh menyampaikan permintaan ampun mereka. Namun jawaban yang diberikan Tuhan melalui Henokh sangat tegas. Para pengawas akan dihukum di penjara di tempat-tempat gelap dan tidak akan pernah kembali ke langit. Posisi Henokh sebagai utusan surgawi menjadikannya saksi istimewa terhadap keputusan kosmis yang besar ini. Henokh kemudian diperlihatkan pemandangan alam surgawi yang luar biasa. Ia melihat ruangan bercahaya, makhluk-makhluk besar, dan struktur-struktur spiritual yang mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Ia juga menerima pengetahuan tentang pergerakan bintang, hukum alam semesta, dan nasib jiwa setelah kematian. Sebagian peneliti modern menganggap deskripsi ini sebagai perumpamaan simbolis dari ilmu kosmologi kuno. Namun sebagian lainnya melihatnya sebagai pengalaman spiritual yang menggambarkan interaksi dengan makhluk dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Kedalaman makna dalam kisah ini memungkinkan berbagai penafsiran dan menjadikan Kitab Henokh sebagai salah satu karya paling kaya dalam sejarah kuno. Sebelum kita melanjutkan, jika kamu menikmati eksplorasi misteri kuno ini, jangan lupa untuk berlangganan sekarang. Dukunganmu sangat berarti
agar kami dapat terus membuat konten tentang rahasia sejarah yang terlupakan. Dengan berlangganan, kamu membantu perjalanan ini mencapai lebih banyak penonton yang juga penasaran dengan dunia yang tersembunyi. Salah satu bagian paling dramatis dari kitab Henoch adalah kisah hukuman para malaikat pengawas. Mereka dijatuhkan ke dalam jurang-jurang gelap yang digambarkan sebagai penjara bagi makhluk surgawi. Beberapa dari mereka dirantai hingga hari penghakiman terakhir. Gambaran ini sangat mirip dengan konsep Tartaros dalam mitologi Yunani, tempat penyiksaan bagi dua-dua yang memberontak. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran para pengawas dianggap sebagai tindakan paling berat dalam tatanan spiritual. Kitab Henoch juga menggambarkan para pengawas sebagai makhluk yang memiliki wujud fisik sebelum kejatuhan mereka. Mereka bukan hanya makhluk cahaya atau roh tanpa bentuk. Mereka dapat berjalan di antara manusia, berbicara, dan bahkan merasakan emosi kuat seperti keinginan. Penjelasan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sifat asli malaikat. Apakah mereka murni spiritual, atau memiliki bentuk yang memungkinkan mereka memasuki dunia fisik? Banyak peneliti melihat kemiripan antara kisah ini dengan legenda-legenda kuno di berbagai budaya yang juga menggambarkan makhluk surgawi turun ke bumi. Hubungan antara para pengawas dan para Nephilim tetap menjadi perdebatan panjang dalam penelitian sejarah kuno. Menurut kitab Henoch, Nephilim mewarisi kekuatan luar biasa dan sifat destruktif dari ayah mereka. Mereka menghancurkan ladang, merampas makanan, dan akhirnya menyerang manusia. Dunia pada saat itu berubah menjadi tempat yang tidak aman dan penuh kekacauan. Banjir besar kemudian menjadi satu-satunya cara untuk menghapus jejak korupsi itu. Menariknya, teks ini juga menyatakan bahwa roh para Nephilim tetap tinggal di bumi setelah tubuh mereka hancur. Mereka menjadi roh jahat yang menggoda dan mempengaruhi manusia. Penjelasan ini memberikan gambaran asal-usul kejahatan setelah banjir besar. Kitab Henoch juga memberikan gambaran mendalam tentang tatanan kosmis. Setiap makhluk memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Pemberontakan para malaikat pengawas menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem tersebut dan mempengaruhi dunia baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Banyak ahli menilai bahwa naskah ini mengandung makna filosofis yang kuat. Mungkin terdapat pengetahuan kuno yang dikemas dalam simbol-simbol spiritual yang sulit dipahami secara langsung. Pengaruh kitab Henoch terlihat jelas di berbagai aspek budaya dan ilmu spiritual. Kisah malaikat jatuh telah menjadi inspirasi bagi banyak karya sastra, legenda, film, dan cerita modern. Namun sedikit yang mengetahui bahwa akar dari gambaran malaikat jatuh yang penuh konflik itu berasal dari naskah kuno yang sempat dilarang. Misteri larangan ini justru membuat naskah tersebut semakin menarik dan terus diteliti hingga kini. Jika kamu masih menonton sampai bagian ini, jangan lupa berikan like. Interaksimu sangat membantu algoritma merekomendasikan video ini dan mendukung produksi konten-konten lainnya. Dukunganmu benar-benar berarti bagi kelanjutan perjalanan ini. Bagian menarik lainnya adalah transformasi Henoch setelah perjalanan spiritualnya. Dalam beberapa tradisi, Henoch berubah menjadi Metatron, salah satu malaikat paling kuat dalam hierarki surgawi. Transformasi ini digambarkan sebagai jembatan antara manusia dan dunia ilahi. Makna simbolisnya sangat dalam, mengisyaratkan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Di bagian akhir, kitab Henoch menampilkan berbagai visi tentang akhir zaman. Henoch melihat hari-hari penentuan, kebangkitan jiwa, dan proses pemulihan dunia. Banyak gambaran dalam visinya memiliki kemiripan dengan teks-teks apokaliptik lain, termasuk yang muncul dalam tradisi kemudian. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kitab Henoch terhadap pemikiran apokaliptik. Sampai hari ini, alasan mengapa kitab Henoch tidak dimasukkan dalam banyak kanon kitab suci tetap menjadi misteri. Ada teori yang mengatakan bahwa isi naskah ini terlalu berani dan bertentangan dengan struktur teologi yang berkembang pada masa itu. Ada pula yang percaya bahwa pengetahuan dalam teks ini dianggap terlalu berbahaya untuk disebarluaskan. Tetapi kenyataan bahwa naskah ini berhasil bertahan selama ribuan tahun membuktikan betapa pentingnya karya tersebut. Dengan menelusuri kisah para pengawas, para Nephilim, dan hukum kosmis dalam naskah ini, kita memasuki dunia di mana sejarah, metafisika, dan spiritualitas bertemu. Cerita-cerita ini menantang cara kita memandang realitas dan mengajak kita mempertimbangkan keberadaan kekuatan yang mungkin berada di luar jangkauan manusia. Apakah kisah ini simbolis atau literal? Kitab Henoch tetap menjadi sumber inspirasi dan misteri bagi banyak pencari pengetahuan. Terima kasih telah mengikuti seluruh perjalanan ini. Jika kamu ingin terus menjelajahi misteri kuno, teks terlarang, dan rahasia sejarah yang tersembunyi, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Dukunganmu memungkinkan perjalanan ini terus berkembang. Sampai jumpa di penyelidikan berikutnya.